tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatet sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, itu juga bisa cincai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang. Karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Alhaakumut takatsur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah.
sudah mau mati, baru amantu bi Rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut, mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba, berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak, kemana bakatnya. Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Abri kali itu, kirim ke Magelang, masukkan akabri. Tapi dengan syarat 3 itu tadi, iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada, dan punya nilai moral, sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya, dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi, daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan, bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri